Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang-orang jujur didustakan, amanat diberikan kepada para pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Huwaibidah turut berbicara. Lalu beliau ditanya, apakah Huwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia adalah pemegang kunci rahasia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu semua fitnah hingga hari kiamat nanti. Siapakah dia? Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan Hudzaifah radhiyallahu anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat secara beruntunan hingga melibatkan 300 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu perincian fitnah tersebut tanpa ada yang tertinggal, seperti nama pembuat fitnah tersebut, nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya telah diberitahukan secara jelas. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang biasanya bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk agar aku dapat menghindarinya. Pernah suatu ketika ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, setelah semua kebaikan yang ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan? Jawab beliau, ya, keburukan akan datang. Dia bertanya lagi, apakah kebaikan akan kembali atau tidak? Jawab beliau, hai Hudzaifah, bacalah kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya dan ikutilah hukum-hukumnya. Ia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan lagi? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebaikan akan datang kembali, tetapi hati mereka tidak sama seperti sebelumnya. Ia masih bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali buruk lagi? Sahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke jahanam. Maka di akhir pertanyaannya ia bertanya, apa yang harus dilakukan seandainya saya hidup di zaman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya menyertai rombongan yang dipimpin oleh seorang amir yang ada di zaman itu. Namun jika tidak ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk hijrah atau berdiam diri di tempat-tempat sunyi atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepadanya, adakah di antara pegawaiku yang munafik, ya Hudzaifah? Jawab Hudzaifah, ya, ada satu orang. Namun Hudzaifah tidak menyebutkan nama orangnya, sehingga jika ada yang meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu akan bertanya kepada orang-orang, apakah Hudzaifah ikut mensolatkan jenazah tersebut atau tidak? Jika tidak, Umar enggan mensolatkannya. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia begitu risau dan sering menangis. Orang-orang di sekitarnya bertanya, mengapa engkau menangis? Jawab Hudzaifah, aku menangis bukan karena dunia ini, bahkan aku mencintai kematian. Yang aku tangisi adalah aku meninggalkan dunia ini dengan murka Allah atau dengan ridhonya. Lalu ia berkata, inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Untuk itu, berilah keberkahan dalam pertemuan denganmu ini.